wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Nisa Putri dengan EPMC 1A023031, jurusan Ekonomi Pembangunan 2023 Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, keadilan sosial. Dalam konteks Indonesia sendiri, pembangunan ekonomi berkelanjutan memiliki makna yang sangat relevan, mengingat kekayaan alam yang dimiliki dan keragam budaya yang dimiliki. Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar utama, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan 3 pilar tersebut. Pilar pertama yaitu pilar ekonomi. Pertumbuhan ekonomi inklusif memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Diversifikasi ekonomi mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu seperti komoditas dan mengembangkan sektor-sektor baru yang berkelanjutan. Peningkatan produktivitas meningkatkan efisiensi dan kualitas produk untuk meningkatkan daya saing. Dikutip dari artikel Haiba Yusuf Arianti 2024 bahwa fokus utama dalam pilar ini adalah pertumbuhan ekonomi dan tingkat kelayakan pekerjaan yang erat kaitannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs ke-8. SDGs ke-8 bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menyediakan kesempatan kerja yang produktif dan layak untuk semua orang. Dokumen ini menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang layak. Hal ini membahas mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kelayakan pekerjaan, serta dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya peningkatan produk domestik bruto dan penurunan tingkat pengangguran merupakan indikator utama untuk memajukan ekonomi. Dikutip pula pada artikel Hendratni Dewi Harsono 2024 yang membahas pengaruh dari profitabilitas seperti ROA (Return on Assets) dan ROE (Return on Equity) terhadap pembangunan berkelanjutan. Aspek ekonomi dikaitkan dengan profitabilitas perbankan yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi. Fokus utama pada profitabilitas menunjukkan bahwa pilar ekonomi merupakan salah satu pilar penting yang dibahas dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pada artikel Pakpahan dan K 2024, hal ini membahas peran ekonomi yang dijalankan melalui program pengembangan desa ekowisata yang dikelola oleh PT Pertamina Patraniaga, yaitu fokusnya adalah pada penciptaan lapangan pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pariwisata berbasis ekowisata. Misalnya program ini mendorong pendapatan masyarakat dan menyediakan homestay, jasa transportasi, dan juga penjualan produk lokal yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pilar kedua yaitu pilar sosial. Pilar sosial ini membahas tentang pengurangan kemiskinan, kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin dan marginal, peningkatan kualitas hidup, menjamin akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Keadilan sosial memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata. Menurut Haiba Yusuf Haryati 2024 pada artikelnya, pilar ini juga disentuh dalam diskusi tentang pekerjaan layak yang diuraikan dalam SDGs ke-8 yang tercermin pada pembahasan tentang kesempatan kerja yang adil, kesetaraan dalam pekerjaan, serta pentingnya perlindungan sosial untuk mendukung penciptaan kerja yang layak. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif. Dalam artikel Hendratni Dewi Harsono 2024, pilar ini disentuh melalui konsep corporate social responsibility yang bertujuan untuk menjaga
keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dokumen ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara ketiga pilar tersebut dengan CSR sebagai penghubung antara profitabilitas dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungan. Contoh nyatanya dari aspek sosial ini dijelaskan dalam artikel Pakpahan dan K 2024, yaitu terlihat dari keterlibatan masyarakat lokal dalam program ekowisata termasuk pemberdayaan masyarakat, pendidikan, pengembangan kapasitas. Program ini mengikut sertakan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan destinasi wisata sehingga memberikan rasa kepemilikan dan kebanggaan terhadap warisan budaya dan alam sekitar mereka. Selain itu, PT Pertamina Putra Niaga juga mendirikan saung pendidikan sebagai pusat edukasi bagi masyarakat setempat. Pilar ketiga dan terakhir yaitu pilar lingkungan. Pilar lingkungan membahas tentang keanekaragaman hayati untuk melindungi hutan, laut, dan sumber daya alam yang lainnya. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan yaitu mengelola sumber daya alam dan secara bijaksana untuk generasi mendatang. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Menurut Haiba Yusuf Haryati 2024 di dalam artikelnya menyatakan selain pilar ekonomi dan pilar sosial, pilar lingkungan haruslah seimbang untuk mencapai ekonomi berkelanjutan. Di dalam artikelnya, Hendratni Dewi Harsono 2024 menyatakan dan menekankan implementasi green banking sebagai upaya pengelolaan bisnis dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Konsep green banking ini mencakup praktik ramah lingkungan dalam kegiatan perbankan seperti pengurangan penggunaan kertas, pengurangan penggunaan karbo, dan juga penggunaan dukungan terhadap pembiayaan energi terbarukan. Peningkatan ini mencerminkan fokus pada pilar lingkungan untuk mendukung pembangunan keberlanjutan. Pakpahan dan K 2024 di dalam artikelnya memberikan contoh seperti pilar lingkungan yang tercermin dari berbagai upaya konversi dan rehabilitasi seperti penanaman mangrove, pemantauan kualitas kerja, serta pengelolaan limbah dan sumber daya yang lebih baik. Program ekowisata ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam, mengurangi polusi, dan juga menjaga keanekaragaman hayati. Hal ini mencakup penanaman berbagai jenis pohon untuk mencegah abrasi dan juga keberlangsungan ekosistem lokal. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.